wabarakatuh. Baik lagi sama kita di BBB Bukan Bincang Biasa. Perkenalkan, nama saya Andriansal dari Ilmu Komunikasi tingkat 2 dan saya diamanahkan sebagai moderator di sini untuk membahas dengan Maba dan Bapak Dito. Ya. Biar gak lama, kita perkenalan dulu deh. Dari Dito. Dari gua. Perkenalkan, nama gua Nindita Rivalis Darisman. Prodi gua Ilmu Komunikasi tingkat 2. Gua di sini di BEM gua jadi Departemen Dalam Negeri. Dan nama saya Rubnurlah Negarawan. Saya berasal dari Fakultas Sosial dan Politik, Prodi Administrasi Negara tingkat 1. Maba dia. Arah senior. balik ke Dagri ya. Balik lagi ke Dagri. Kayak Dagri itu apa sih dan kerjanya itu ya, tugasnya tuh apa gitu? Tugas Dagri itu jelas, namanya juga dalam negeri. Karena apa ya, esensi di Dagri itu ya kita harus bisa sinergis antar Ormawa, harus bisa nyampein advokasi, aspirasi tentang mahasiswa yang memang keluhan-keluhan mahasiswa itu banyak. Kayak kinerja dosen, kayak fasilitas kampus, dan ya macam-macam lah. Dan Rubin dulu nih, kalau ada yang mau ditanyakan kepada Dagri gitu. Ya, takutnya nih Maba nggak ngerti Takutnya kan. iya. Pengen tahu nih fungsi Dagri di dalam fakultas deh. Apa tuh? Fungsi Dagri di dalam fakultas jelas, karena ya Dagri ini kayak jantung di BEM ini. Karena yang mengkoordinir di fakultas ini ya Dagri, karena ya mencakup semuanya lah, dari perihal pengajuan surat, konsol dengan antar Ormawa, bikin apa nih tuh, kayak di Google Form tentang keluhan-keluhan mahasiswa. Ya itu Dagri itu penting karena ya itu jantungnya di UBM. Oke. Ngomong-ngomong ini nih, kayak sekarang kan pandemi, terus kuliah juga online kan. Iya. Pasti ada libur panjang gitu. Parah sih. Parah kan. Udah setahun nggak sih Iya. itu? Kesibukan Udah kalian setahun. berdua tuh apa gitu? Nggak seru. Kesibukan kalian selama pandemi kayak gini. Jelas, kalau gua dulu ya. Silakan. Kalau gua ya karena gua kerja di Dagri dan kebetulannya online ya sekarang ya. Ya mau nggak mau kerja Dagri harusnya ya emang di offline, tapi ya sekarang ya kita maksimalin aja grup ketua kelas. Ya kita nanya per angkatan tuh, kayak misalkan ada keluhan apa nih selama kuliah online ini. Dan kebetulan kemarin Dagri baru bikin kuesioner di angkatan 2020 ya? Iya. Yang waktu dikumpulin di kelas Perbagun itu. Ya itu tugas Dagri kayak gitu. Dan yang sekarang lagi sibuk-sibuknya ya, kebetulan di BEM ini kan lagi ada proker yaitu makrab angkatan 2020 ya. Iya, angkatan 2020. Dan Angkatan kebetulan saya sendiri. dan kebetulan gua sendiri yang ditunjuk jadi ketua pelaksana. Dan kebetulannya lagi nih, orang ini jadi ketua pelaksana di 2020 juga. Jadi kita ini ya emang udah dekat. Kita adalah satuan ketoprak. Iya, satuan ketoprak. Tapi sendiri gimana kesibukannya? Ya kesibukan seperti yang tadi sudah dijelasin kan sama Adito ya. Di sini saya di acara makrab ini istilahnya saya menjabat sebagai ketua pelaksana. Otomatis saya juga harus mengkoordinir anak-anak dari masing-masing divisi maupun mungkin koordinator bisa diserahkan kepada Adito. Tapi untuk bagian starternya sendiri itu mungkin bagian saya. Seperti itu sih kayak kurang lebih. Ada kendala nggak sih? Kayak misalkan kan pasti kan jadi acara makrab ketua pelaksana, apa sih kayak
kendala dari sendiri. Kalau misalkan Dulu Cerita lah. lah. Dari lebih dulu lah. Oke. Kalau misalkan kendala dari saya sendiri sampai saat ini nggak ada sih, aman-aman aja karena emang anak-anaknya juga bisa diajak kerja sama. Enak. Paling itu aja sih. Kalau gua sih kendalanya sih ada lah, tapi ya bisa di apa ya? Bisa dihandle. Dan itu ya masalah-masalah kecil lah. Dan semuanya lancar ya. Ya Rob? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Nih, apa sih kan Robi ke KMB tuh online kan jatuhnya ya. Iya online, gak seru banget aja. Apa sih maksudnya? Apa sih pendapat Robi sendiri kayak KMB online nih sampai sekarang kan berarti udah masuk Oh, 3 bulan ya. Udah 3 bulan. Apa terus sih? Ya. Ya mungkin bisa dibilang seru nggak seru sih ya. Ya. Seru nggak seru. Mungkin jujur dari saya pribadi ya, kalau misalkan PKKMB online tuh kita kan di rumah tuh. Iya. Bisa sambil rebahan juga, sambil ngopi istilahnya kan enak. Ya nggak serunya nggak bisa langsung bertatap-tatapan sama teman-teman satu angkatan. Kan biasanya keakraban itu awalnya dari bertemu seperti itu lah. Jadi menurut saya sendiri ya apa ya, perkuliahan online ini kurang efektif sih untuk sebuah pertemuan di angkatan. Rasanya jadi mahasiswa kalian berdua kayak gimana sih? Dari Adita dulu. Jadi gua ya, kalau menurut gua jadi mahasiswa itu ya suatu kebanggaan lah. Karena ya mahasiswa ini ya jelas kita belajar, bahkan dapat pengalaman lebih dari jenjang yang sebelumnya itu SMA. Dan di kuliah ini ya kita bisa nyampein aspirasi loh, nyampein aspirasi masyarakat dengan cara ya kita apa ya, demo lah, berbicara di depan umum. Nah itu serunya sih. Pengalaman gua kemarin sebelum kuliah online ya, jadi mahasiswa tuh seru karena ya di FISIP ini, ya apa ya, kekeluarganya tuh dijunjung tinggi banget gitu. Ya, siapa sih dulu yang nggak kenal FISIP 19 kekompakannya? Ngeri bos. Iya. Parah sih. Tinggal gimana aja nih, anak 20 nih bakal sama nggak ya? Iya. Iya, Betul. tantang aja ya. Yang Pasti sama, lebih malahan so. Coba. dari Robi soal. Desa sebagai mahasiswa ya, Kan pasti beda kan sama SMA Iya. gitu kan. pasti sangat berbeda. Apalagi kan sekarang kita masuk jenjang transisinya tuh online, Ya. kan pasti sangat berbeda. Terus ini juga mengadakan acara makrab itu secara orang-orang terdekat istilahnya, sebagai inisiator yang datang ke kampus untuk membentuk satu konsepan buat acara makrab juga. Jadi rasanya sebagai mahasiswa ya enak gak enak, ya enaknya karena emang apa ya, sudah seharusnya dan emang bisa berpikir lebih dewasa. Terus gak enaknya banyak tugas. Emang tugas selalu jadi problematika ya? Aneh gitu. Ada nggak sih kayak dosen gitu yang ngasih tugas banyak, kalau nggak apa ya, kayak jadwalnya tuh harusnya siang tapi malah malam gitu. Mungkin dari Gitu. Kalau dari gua ya, kalau sampai malam sih nggak ada sih. Yakin nggak ada. Kalau sampai malam nggak ada, jujur aja kayaknya nggak ada kayaknya. Kayak soalnya gua gimana ya? emang kayaknya nggak ada deh. Kalau sampai malam ya nggak ada. Tapi ya kalau banyak tugas ya banyak. Dan itu ya kita harus nikmatin, apalagi kita udah sibuk di BEM. Udah sekarang jadi ketua makrab, sama tugasnya itu double lah. Ya mungkin Robi biasanya ada nih. Biasanya maba tuh dosen-dosen tuh suka agak Iya. gimana Makanya ya? Iya kan? semester satu. Iya semester tuh biasa agak gimana. kalau Robi sendiri ya gimana ya? Robi tidak mengalami ya. Cuman teman-teman Robi yang alami ya. Ada nih, misalkan contohnya, misalkan kuliah itu tuh jam
matkul kedua tuh kan jam 10.30 ya. Ya. Nah itu tiba-tiba bisa dipindah sampai ke udah isa atau enggak kadang jam 8. Nah seperti itu sih, itu yang Robi dengar dari teman-teman. Ada. Pernah nggak sih kayak protes gitu biasanya? Ada protes gitu di Japri gitu biasanya? Kalau Japri, Robi kurang tahu, tapi karena emang mungkin kembali lagi kan ke kesepakatan antara Iya. kelas sama dosennya juga kan. Kayak gitu aja. Tapi gini nih, Gimana? kalau dosen pindah jam itu sebenarnya tuh dasarnya tuh nggak boleh, karena ya dosen itu SKS gak sih? Iya. SKS, dan jam itu nggak boleh pindah-pindah seharusnya. Tapi kan itu juga kadang kesepakatan kelasnya juga tuh, kadang ya dosen minta nih, tapi kelas 1 ya kadang gak ada yang mau protes tentang perihal jam ini, dan kelas itu kadang kayak ya udahlah, oke lah, dan itu tuh harusnya jadi mahasiswa tuh nggak boleh kayak gitu, karena ya jam malam itu ya digunainnya buat istirahat dan ngerjain tugas kalau ada tugas. Itu sih harus protes tuh angkatan 2020. Harus jangan diem aja gitu. Iya, lawan lah. Lawan lah. Karena ya kalian juga punya hak gitu, kan kalian bayar. Bener juga sih ya, bener. Iya nggak sih? Masuk akal lagi. Berani protes sama dosen. Oh iya, Harus berani. saya itu benar. Kalau emang dasarnya kurang benar atau kurang kuat, ya udah ikutin aja. Itu sih. Apalagi nih? Ngebahas apa lagi nih? Guanya kayak tadi nggak mau diem duduknya, kayak enak cok. Apalagi nih? Kira-kira nih, kalau misalkan saya nih sebagai yang boleh tahu ya, Ya. kira-kira oprek BEM itu kapan sih ya? Duh, masih apa ya? Kejutan lah. Oke. Dengar-dengar sih ya awal tahun, tapi yang nggak tahu juga. Karena itu kan jelas Rahasia itu rahasia. Rahasia lah. Oke. Tapi Tapi- ada niatan mau masuk BEM kan? Aduh. Kalau misalkan dibilang ada niatan, pasti ada. Cuman ya kembali lagi lah. Kalau misalkan emang rezekinya masuk ya alhamdulillah. Kalau misalkan enggak ya jangan putus asa. Iya. Buat apa sih putus asa? Gimana lah, iya. Ini boleh dimakan kan? Kan ada bro. Nanti. Kalau dari Andri sendiri nih, apa sih, ada keluhan nggak sih dari Kominfo sendiri? Nunggu ada dagri nih. Perihal apa? Perihal kuliahan ini? Kuliah apa kominfo? Ya dari Kominfo karena kuliah online. Ya keluhannya sih ya apa ya, kan dari kita sendiri ya, kayak rumah jauh, Ya. mepet, ya nggak sih, kayak berat buat berangkatnya gitu. Malas. Kayak cuman ya kan Orangnya tuh malas, nggak mau. ya, cuma kan udah kewajiban kan, Nah, kewajiban udah masuk BEM itu ya udah apa sih kayak males pun harus dilangkap kan, tapi tetap malas. tetap malas. Karena mungkin malas itu menjadi sifat dasar manusia. Iya, emang. Bagaimana cara kita mengaturnya doang kan? Iya. Iya. Paling gitu doang ya. Terus kalau masalah tugas juga kita juga gitu lah, banyak Banyak tugas apa tugas, banyak malasnya? banyak malasnya juga. Tapi ya emang gitu sih, Iya. Manusiawi ya. manusiawi. Manusiawi. Karena ya kita yang di BEM juga apa ya, harus kan manajemen waktu. Iya. Apalagi Manajemen sekarang waktu. kan kayak seminggu ini kan full kan. Ya full banyak prokernya sekarang BEM. Proker. Keren ya. Capek. Contoh proper dagri apa sih? Kalau dagri itu biasanya visioner, terus sinergi apa ya, bersinergis, kayak konsol tuh, kayak konsol ke setiap ormawa, buka obrolan, buka diskusi kayak gitu sih. Pernah nggak ngedengerin keluh kesah dari beberapa mahasiswa yang paling benar-benar apa istilahnya tuh benar-benar jengkel? Kalau kesah jengkel Iya, yang menjengkelkan. banyak sih. Boleh nggak
satu contoh kecil aja lah. Contoh. Jadi tadi tuh keluh kesah yang paling jengkel. Iya. Ya paling kayak ada sebagian dosen yang kayak emang tanda kutip dia apa ya genit tuh. Dan itu tuh yang buat ih ngapain sih dosen lu tuh udah tua gitu. Iya udah tua. Ingat umur. Ya udah punya istri gitu. Ya maksudnya ya tuh umur udah ada. Udahlah nggak usah. Tapi kalau ceweknya yang ngeladenin gimana? Ya itu mah kembali lagi ke Gitu ceweknya. lah, boy. Karena ya kita juga nggak bisa apa ya, nggak bisa maksain itu harus nolak. Kadang ada mahasiswa-mahasiswi yang mau dan banyak juga yang malah bantah. Ya enggak tuh. Lanjut. Udah nanya Dagri nih. Ya. Apa masih ada yang mau disampaikan? Ya paling gitu sih, kadang suka ada obrolan kayak kak ini kak ada dosen kayak gini ya dengan caranya kita ya bikin kuesioner nih kemarin tuh di angkatan 20 ya baru angkatan 20 ya gitu kita bayangkan nih kayak pertanyaan apakah ada dosen yang emang kerjanya kurang baik ataupun mesum ataupun genit gitu ya itu kita lontarkan pokoknya ada kan kalau misalkan ada ya kita coba ajukan ke fakultas tentang ya itu ya dosen yang emang kinerjanya kurang baik ataupun yang lainnya. Kalau misalkan broker dari Kominfo sendiri bagaimana nih? Iya nih sekarang Kominfo apa sih Lagi sibuk apa nih? Selain ini ya BBB Ya, kita pengen tahu nih kesibukannya. Ya, apa aja sih? paling apa ya kayak kelas editing kayak gitu. Kelas editing tuh ngapain aja sih? Itu Kayak- udah. Oh iya. Ngapain Ya aja? kayak apa sih kayak kita tuh belajar desain buat magnet gitu kan. Biar bisa sendiri gitu. Biar tahu belajar kayak gitu gimana. Biar nggak jadi satu orang Iya, ya? biar nggak ada satu orang. Itu udah mulai dari kapan itu? Udah lama lah. Udah lama? Yang berpartisipasi kira-kira berapa orang ah? Yang berpartisipasi. Partisipasi. Kok kaget gitu ya? Gimana? Kenapa? Hah? Kita gitu kok kaget ah? Kayak gimana ya? Kayak, enak banget nih gitu kan? Ya gimana ya? Wah, Jawab. Partisipasi dari Kominfonya sendiri apa dari Ya, antara Kominfo dan Kominfo dan ya kan ini keseluruhan. buat umum kan? Keseluruhan. Ya umum kan. kayak kalau umum sih ya ada. Ada. Kominfo juga ya banyak lah. Dari departemen yang lain mungkin ada. Ada. Mungkin kebanyakannya anak ilmu komunikasi ya. Iya, ya karena Kebanyakannya anak ilmu komunikasi kan. buat ya kalau administrasi negara kan apa ya? Bisa juga. Bisa juga tapi Bisa. ya maksudnya tuh enggak dia kan urusnya administrasi Iya. kayaknya ya. Iya. Soalnya kan gua kan dari Ilkom. Iya. Saya dari negara-negara sendiri nih. Harusnya diundang situ ada administrasi negara juga. Iya, kan ini administrasi negara. Kan ada Iya, juga. maksudnya kan dia baru masuk, Bos. Oh iya ya. Enggak gitu mainnya, Bos. Apalagi nih? Apalagi. Minum dulu. Minum dulu. Ini kayaknya haus banget ya. Haus banget, parah. Masalah apa ya? Kayak dari Robi ya. Tugas tuh ngerti nggak sih kalau ada Tugas ya? Tugas satu materi. materi. Kalau Ya misalkan materi semuanya lah. semuanya. Kalau misalkan buat materi dari Ruby sendiri karena mungkin beberapa orang ya kan sekarang online juga nih berhubungan dengan online juga mungkin dari jaringan koneksi bahkan ada aja tuh dosen yang apa ya itu tuh karena emang kesalahan jaringan dan koneksi tapi dianggap nggak hadir ada cuman ya kan kalau misalkan masalah kesalahan jaringan itu kan bukan salah kita sendiri dan bukan mau kita sendiri kan nah jadi paling seperti itu terus kalau misalkan buat pembahasan materinya kadang ada dosennya juga yang jaringannya jelek jadi ngomong pun kayak ya Kayak robot. kayak robot lah Kayak robot. kayak robot jadi kita yang kadang juga dosen itu keluar masuk aduh keluar masuk terus Minggu. Ya, masalah yang tugas ya. Materi lah, materi. Ada nggak sih yang dari ngerti itu sama Robi? kalau misalkan dibilang ngerti nggak ngerti ya 50-50 lah 50-50 ya karena ada juga dosen ketika menjelaskan kan
ada tuh yang kayak robot karena kesalahan jaringan lah, terus dari kitanya sendiri lah kesalahan jaringan juga. Malah ada loh dosen, salah satu dosen yang emang ketika kita sedang mengalami kesalahan jaringan itu dianggap gak hadir. Sering lah, sering. Nah, sering kan? Nah, di situ kan maksudnya kita juga mikir karena itu kan jaringan itu bukan kemauan kita, ya bukan kesalahan kita juga kan. Nah, kalau misalkan tugas tuh kadang ya berupa PowerPoint, terus makalah, dan makalahnya pun dikasih format sama dosennya juga. Kadang ya nggak ngerti juga, karena emang harus benar-benar pure ngikutin kemauan dosen. Ya itu sih paling. Biasanya sih penyampaian materinya tuh kurang jelas. Kayak ya karena pengalaman kita sendiri lah apa ya harus kayak kalian tuh harus tatap muka gitu biar enak. Coba aja kalau kita ngobrol nih lewat video call ataupun yang lainnya nggak feel kan, feelnya tuh nggak dapet ya, ataupun yang lainnya tuh ya nggak dapet. Jadi ya mau nggak mau karena kita online ya kita nggak dapat ngerasain feel ketika kita tatap muka atau yang lainnya. Dan itu sih kendalanya sih, karena ya di PKKMB juga ya karena nggak tatap muka jadi feel kebersamaannya itu kurang. Sedangkan 19 dulu kan emang nggak ada pandemi ini. bisa ceritain nggak sih yang 19 itu kayak gini biar ada pandangan buat sendiri lah buat Robi gitu kayak. Ini waktu dulu tuh apa ya, 19 tuh emang udah dekat dari sebelum PKKMB ya, 3 bulan atau 4 bulan gitu Pak. Nah itu yang ngebangun feel-nya tuh ya di situ. Kita latihan inaugurasi, karena kita ada inaugurasi kan, ada apa, PKKMB Unip, fakultas sama KWS. Nah suka dukanya di PKKMB Unip ya itu kita harus naik mobil ya waktu itu ya, Apa? naik mobil dari kampus 1 ke ke Gradia. dia, dan itu yang Bawa pot bos. iya bawa pot, macam-macam dah. Kayaknya seru banget ya, aduh. Bukan seru sih, lebih ke Ini sih, ya seru sih, seru seru. sih. Seru. Dari kalian sendiri, kalian berdua lah. Ada nggak sih pengalaman gitu dari kita sendiri? Pengalaman masuk organisasi itu? Mungkin dari SMA ya. SMA dulu pernah sih ikutan jadi OSIS. Dan itu kebagian jadi ketua bidang. Ketua bidang. Ya, kita Ya, ketua bidang. Lupa lagi. Lupa lagi. 2 periode apa 1 periode? 1. Karena yang tingkat biasanya kayak tingkat 1-nya itu enggak. Dan ya beda banget ketika kita masuk BEM tuh. Entah itu dari birokrasinya atau koordinasi antar apa ya? Antar bidang atau antar departemen itu beda. Dan rasanya di BEM sekarang apa ya? Lebih maksimal gitu. Entah itu birokrasi atau koordinasinya. Ya kayak gini kan kita kolek kan, entah itu dari Kominfo atau Kemdagri. Itu mungkin itu sih yang ngebedain. Dan SMA itu ya nggak ada, semuanya itu tanggung jawab atau koordinasi itu semuanya dipegang sama ketua, mungkin nggak sih? Jadi nggak ada bagi-bagi tugas atau apapun tuh. Dan kebetulan juga gua juga kan gap year nih, gua kan ya ada anak Kominfo juga yang emang seumuran. Kok masih kayak yang muda ya? Iya itu lah. Berapa tahun? Udah berkumis. Gimana? Sekarang berapa tahun? Sekarang kalau ulang tahun sekarang 21 sih. Ulang tahunnya kapan? Ya ada lah. Sebutin lah. Nggak mau lah. Ada lah. Mungkin dari lobby atau gimana? Sendiri? Robi, kalau dari Robi dari SMA yang punya SMA, Robi ikutan OSIS juga. Tapi 2 periode. Dari kelas 10 juga. Kan kalau misalkan dari kelas 10 itu kan kelas 10 itu jadi wakil ketua 1 kan. Bidang. Nah, waktu kelas 11-nya Robi lebih jadi ketua bidang. Di 4 prestasi akademik dan olahraga. Gitu. Terus kalau misalkan buat divisi kan setiap event pasti ada divisi kan kayak logistik, keamanan, humas. Robi masuk di divisi keamanan
selama 2 periode itu. Terus-terusan 2 periode pokoknya bidang sama, divisi sama. Setiap event. Kalau misalkan buat organisasi paling lebih ikut OSIS doang. Ya dan itu OSIS 45 dan OSIS 46. Ya kan terus cinta pribadi ya. Mau sih. Mau apa? Mau lanjut terusin organisasi. Mana nih mau kemana nih? Ya, kan tadi udah dibahas Oh, iya, tuh. lupa. Udah dibahas kan tadi. Cocok. Mancing terus. Terus ya pengen tahu kan pengen masuk organisasi mana? Main-main lah. Kan suka main-main ke Iya suka main. ke Gimana sih? sana lah. Sampai nginep betah banget di sana berapa hari? Nah, Sampai 3 hari lah. Gak mandi. Pernah sekali nggak mandi. mana kan? Iya apa ya? Kan kalau ada maba. Iya. Kalau jangan jauh-jauh ke maba deh kayak anak 19 ada yang lapor ke Dagri nih. Kalau kesannya terus nggak apa sih nggak didengar juga gitu, nggak sampai gitu maksudnya ke yang disebut. Misalkan gini, misalkan ada nih beberapa mahasiswa ngeluh nih tentang fakultas, entah itu dari kinerja dosen ataupun fasilitas kampus yang memang kurang. Nah itu bisa disampaikan ke Dagri nih tentang apa jelasin poin A gimana, poin B gimana. Nah baru dari itu kita kan bikin kuesioner nih, gimana nih pendapat mahasiswa yang lainnya nih, karena ya kita butuh suara-suara mahasiswa yang lain tuh, apakah mahasiswa lain itu ngerasain atau enggak. Nah setelah udah ada kuesioner nih, kita ajukan ke fakultas gimana nih sikap fakultas nih, apakah masih diladenin nggak sih aspirasi mahasiswa ini, keluhan-keluhan mahasiswa yang ini tuh. Kalau emang enggak ya kita ajuin ini audiensi. Kalau audiensi masih nggak bisa ya kita aksi mau nggak mau, karena ya emang gitu sih. Kalau misalkan gini jalur advokasinya ya, kita ngobrol ke Kaprodi emang nggak tembus nih, masih diem, ya kita ngobrol ke WD 1 atau WD 2. Kalau WD 2 masih nggak ngegubris atau WD 1 nggak ngegubris, ya kita ke dekan. Kalau dekan lagi nggak ngegubris, ya kita ajak audiensi. Kalau audiensi masih nggak bisa, ya kita aksi di dalam kampus itu seru. Seperti apa? Kayak dulu pernah kan di kampus 1 itu ya kita aksi perihal fasilitas kampus, karena ya jujur aja asik dan Infokus itu jelek banget. Kita bayar beberapa juta loh, tapi ya kenyataannya ya kita dapat fasilitas kampus yang memang kurang. Tapi sekarang apakah sudah ada perubahan? Nah sekarang alhamdulillahnya udah dari semester 1 mau ke semester 2 sebelum adanya pandemi ini itu udah diganti, entah itu dari AC ataupun Infokus. Nah itu sih goalsnya sih, dan itu sampai ya biasa bakar-bakar ban mahasiswa gitu kan. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tingkah dari kita bertiga, dan tunggu video selanjutnya. Jangan lupa like, Komen, Subscribe. gaskeun lur. Bye.